Good morning leaders. Beberapa waktu lalu, udah agak lama ya, 4 tahun lalu saya ingat mengadakan program charity, jadi membantu perusahaan UKM. Saya mendampingi perusahaan UKM secara pro bono. Nah, karena perusahaan UKM ini kan kecil-kecil ya, jadi dalam group setting, dalam ruangan di kantor kami, salah satu tugas saya minta mereka untuk menjadi customer dari supplier besar. Ya, salah satu cara perusahaan UKM kecil, Anda boleh catat ini ya. Salah satu cara paling cepat perusahaan UKM atau usaha kecil menengah yang baru startup, yang baru jalan untuk mendapatkan leverage adalah dengan cara bergabung atau menjadi member atau anak buah atau downline atau customer dari perusahaan besar, supplier besar. Itu kuncinya. Saya minta itu kepada mereka dan saya ajarkan. Nah, terus terang saya tahu bahwa ini tidak gampang, tapi saya tidak menyangka bahwa mereka begitu pesimis sekali. Ya, ketika saya tanya, ilmunya saya ajarkan semua, which is habis ini yang saya akan sharingkan poin-poinnya, apa yang saya ajarkan. Mereka pesimis karena mereka merasa saya ini perusahaan kecil, saya tidak memiliki daya ungkit atau leverage, sehingga perusahaan besar nggak mungkin mau menjadi supplier saya. Saya bilang, hang on, tunggu dulu. Itu sesuatu yang tidak benar, gitu ya, karena saya melakukan berkali-kali kepada beberapa klien dan member kami. Itu adalah perusahaan kecil itu juga bisa menjadi customer perusahaan besar, menjadi customer daripada supplier besar. Ya, oke, kita akan bahas lagi. Alright, so welcome to my channel. Bagi yang pertama kali baru masuk ke channel saya, baru melihat channel saya, welcome. Ini waktunya tempat kita belajar bersama-sama ya. Waktunya belajar, waktunya untuk menambah wawasan tentang bisnis. Thank you for watching this. Now, seperti saya katakan tadi ya, karena ini hari leverage, waktu daya ungkit, saya spesialkan hari Sabtu ini kita bicara tentang daya ungkit, tentang leverage. Dan tolong diperhatikan bahwa yang namanya leverage itu berlaku untuk semua perusahaan, baik kecil, menengah, kalau besar udah pasti. Ya, terutama kecil dan menengah, jangan terlalu pesimis. Terus gimana caranya? Mari kita mulai. Alright guys, so secara simpel cuma ada empat hal yang saya mau sharingkan dan ini esensinya. Pertama, ketika Anda mau menawarkan diri menjadi customer perusahaan besar, Anda perlu paham bahwa Anda mesti menggunakan knowledge, riset sebagai leverage nomor satu. Ya, maksudnya gimana? Jadi ketika Anda ke supplier, Anda perlu membawa data pasar. Anda perlu membawa data pasar yang Anda bisa riset, kalau bisa lebih detail daripada apa yang supplier punya. Percaya saya, kebanyakan supplier besar itu udah nggak ada waktu lagi, atau minimal membuang atau melimpahkan ke pihak ketiga untuk melakukan riset. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada perusahaan besar untuk ketemu, didatengin tamu, yaitu Anda, UKM, datang dengan pengertian pasar yang mendalam. Berarti PR Anda pertama adalah supaya Anda memiliki daya ungkit, supaya nggak diremehin sama supplier besar, adalah data pasar. Ya, saya masukkan data pasar itu apa sih? Satu adalah tren pasar yang laku seperti apa? Apa yang sekarang harganya lagi hancur? Apa yang membuat konsumen nggak mau beli? Merek apa kompetitor dari supplier Anda yang Anda mau deketin yang sedang naik daun? Dan kenapa mereka naik daun? Bagaimana cara pemasaran mereka? Ini PR Anda sebagai UMKM. Jangan malas ya, UMKM jangan malas ya. Anda modalnya modal dengkul. Itu definitely secara letterlock itu artinya dengkul itu apa sih? Buat jalan ya. So tugas Anda adalah jalan, keluar, get out, cari pasar, riset ya, dan ketemu dengan banyak orang sehingga Anda mempunyai data. Leverage dengan data ini. Ya, kalau Anda bilang, kok saya cuma punya data. Kalau saya cuma punya data, mungkin orang nggak terlalu respect sama saya. Salah. Perusahaan besar sudah memiliki customer banyak. Tidak semua customernya dia itu dengan rela secara rutin, mungkin katanya saya garis bawah ya, rutin memberikan data pasar kepada supplier. Itu leverage nomor satu yang Anda bisa buat. Daya ungkit pertama sehingga Anda nggak diremehin sama perusahaan besar. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah Anda mesti tahu sendiri dong, Anda kepingin sama supplier besar itu kepingin apanya. Ya, Anda mesti jujur dengan diri sendiri dan Anda mesti katakan dengan jelas kepada supplier besar, yang saya inginkan itu apanya. Apakah saya ingin membeli dalam jumlah banyak supaya dapat diskon? Apakah Anda mementingkan cash flow? Jadi saya minta profit, maksud saya Anda mementingkan profit sehingga Anda mementingkan bayar di depan tapi mendapatkan harga yang rendah sehingga profit Anda lebih tinggi ketika menjual, atau Anda ingin delivery, or Anda bisa janjian sama supplier, saya nggak butuh dikirim, saya punya armada sendiri. Untuk menekan cost, saya akan kirim truk saya atau pickup saya atau mobil saya atau apapun juga untuk mengambil barang di pabrik Anda. Apa yang Anda inginkan? Anda mesti paham apa yang valuable untuk Anda dapat dari perusahaan besar.
Ya tolong jangan minta diskon semata yang satu-satunya. Saya bilang nggak salah, boleh aja. Tapi jangan minta diskon terus. Ya, bantu mereka juga untuk mengerti sebetulnya Anda kepingin seperti apa. Salah satu yang saya bantu, satu perusahaan saya lupa perusahaan ini udah lama ya, 4 tahun lalu, ya masih di grup tadi yang pro bono tadi. Saya katakan minta dia untuk saya minta kepada dia untuk nego sama supplier bahwa harganya tidak perlu didiskon terlalu murah. Saya minta harga yang pantas saja. Ya, kenapa? Saya ingin menjual barang Bapak dengan margin yang sehat, yang tidak mau banting harga. Jadi dia bilang margin saya harus sehat. Kalau margin saya tidak bisa sehat, maka saya nggak akan jual barang Bapak. Jadi saya akan berusaha untuk menjual dengan margin sehat. Ini sesuatu yang kelihatan aneh. Di mana untungnya perusahaan besar? Perusahaan besar butuh customer yang tidak cuma main harga saja. Catat itu ya, perusahaan besar juga butuh customer yang tidak main harga saja. Dia butuh customer yang juga ngangkat harga di pasar. Pusing banget loh supplier besar itu menjaga harga di pasar. Harga eceran terendah itu benar-benar kadang-kadang kacau. Ya, so kalau Anda datang dengan konsep seperti ini dan jelas gimana caranya, jangan cuma ngomong doang ya. Anda perlu belajar gimana caranya, maka ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, hubungannya akan jadi baik. Anda akan diterima dan dibantu ya oleh supplier besar. Itu nomor 2. Yang ketiga, be a good customer. Jadilah customer yang bagus. Itu artinya apa sih? Ya tolong kalau sudah dibantu jangan molor bayarnya. Itu yang paling gampang lah. Jangan kemplang gitu ya. Jangan bikin sulit. Jangan membuat Anda kelihatan tidak profesional ya. Jangan minta dikirim barang kemudian tempatnya salah. Ini ada satu kondisi yang menarik ini. Ini nggak lama nih, tahun lalu ada satu perusahaan yang dia punya 2 gudang. Ya, gudangnya ini kadang-kadang anak buahnya salah beritahu pada supplier, gudang terima barang dari supplier ya, A atau B, ya akhirnya bolak-balik keliru gitu loh. Nah, ini membuat Anda tidak kelihatan profesional. Hal lain menjadi good customer itu artinya apa? Anda membantu perusahaan besar itu menjual produk yang tidak mudah dijual. Ini leverage yang buat saya paling keren ya, selain know your market atau riset, adalah you have to improve your sales skill. Anda mesti mengerti gimana cara menjual barang, nggak cuma menambah beban perusahaan hanya karena perusahaan supplier maksud saya dengan cara membeli barang yang laku di pasaran. Kalau orang bilang orang Surabaya, kan saya di Surabaya, orang Surabaya bilang apa? Kalau yang jualan barang laris saja ya anak saya TK sudah bisa jualan. Ya, so you get my point bahwa kadang-kadang kita mesti berusaha untuk meningkatkan sales. In fact, bukan kadang-kadang, all the time kita mesti meningkatkan sales skill Anda. Ya, bagaimana cara menjual barang-barang yang sudah dijual? Lihat vlog saya beberapa waktu yang lalu saya jelaskan gimana menjual barang yang tidak mudah dijual. Ya, so itu adalah good customer ya. Kemudian salah satu yang menjadi kunci utama menjadi good customer adalah buat buying plan. Hal yang paling dibutuhkan oleh supplier besar adalah rutinitas, jadi repeat order. Ya, Anda perlu mempunyai planning untuk membeli dari mereka. Beritahu forecast Anda. Belajar membuat forecast. Ini adalah yang saya butuhkan setiap bulan. Tidak perlu besar-besar, tapi repeat. Kemudian minta sama dia, boleh nggak Anda mendapatkan harga bulk size? Harga bulk itu harga beli sekali banyak, tapi Anda ambil sendiri secara berkala. Ya, kalau perlu taruh jaminan gitu ya. Nanti lama-lama mereka akan melihat ya, semakin Anda bilang forecast Anda itu 80-90% dari forecastnya tepat, Anda forecastnya adalah sekian, Anda 80-90% dari forecast itu bisa ditepati, kalau bisa 100% even better, maka mereka akan melihat Anda sebagai worthy customer, Anda sebagai sebuah partner yang patut diacungi jempol. Mungkin akan melihat sedikit-sedikit, tapi rutin ini penting untuk perusahaan besar ya. Perusahaan besar butuh flowing, butuh ngalir, nggak boleh mandek ya, beban mereka, aset mereka sudah terlanjur besar. Oke, yang keempat adalah Anda menjadi partner mereka tanda kutip, yaitu memberi referral beberapa perusahaan-perusahaan lain yang tidak in competition dengan Anda tentunya, tidak berkompetisi dengan Anda memberi referral. Anda angkat telepon nggak cuma minta order atau minta tolong, tapi juga Anda memberi pertolongan. Anda bisa bilang, Pak, saya kembali yang pertama ya, saya udah riset pasar, ternyata ada beberapa market di sini yang belum kepegang oleh saya, belum kepegang oleh kompetitor saya, belum kepegang oleh supplier yang lain. Kalau saya pegang, saya belum cukup dananya. Ini ambil saja, kenalkan, kemudian bilang Bapak yang atur dah, Ibu yang atur dah, Ibu supplier yang atur untuk daerah ini belum ada kemakan. Surprisingly, jika Anda rutin melakukan ini, tebak apa yang terjadi?
plafon hutang Anda ditingkatkan dan kemudian Anda diberitahu, sudah Pak, Bro, Mas, Bu, Anda saja yang handle masalah market itu, saya nggak ada waktu, ini plafonnya saya tingkatkan. Ya, saya bilang nggak mesti itu bagus, kadang-kadang juga jelek untuk Anda ya, terlalu banyak plafon kredit tinggi di perusahaan, supplier Anda juga nggak bagus-bagus amat ya. So memberi referral, dan in return Anda juga bisa bilang, Pak, kalau ada, Bu, kalau ada yang memang bisa saya supply, Anda bisa mereferalkan saya kepada customer Anda, kepada customer supplier yang lain, supaya saya bisa supply. Misalkan nggak harus barang yang sama, tapi saya juga jual barang ABC, kenalkan barang Anda, siapa tahu bisa dibantu, thank you. Nah, ini adalah 4 cara yang paling gampang, yang paling simple, ini sulit ya, tapi ini simple, yang paling simple yang Anda bisa lakukan, sehingga UKM tidak diremehkan. UKM daya ungkitnya tidak diremehkan. Mereka juga bisa nego sama supplier besar. Tips saya yang terakhir adalah jangan SKSD, sok kenal sok dekat. Ini penyakit ya. Jadi begitu Anda sudah diizinkan dekat dengan orang besar, kemudian kadang itu kita butuh membuktikan. Saya tuh heran, kenapa kita mesti gembar-gembor ya? Kita ngomong sama orang lain, sekarang saya disuplai perusahaan ini. Ada ngomong sama customer Anda bahwa Anda mendapatkan privilege kepada customer, Anda mendapatkan privilege dari supplier Anda. Ini sebetulnya nggak usah jangan terlalu sok kenal sok dekat lah ya. Saya kenal sama bos A, bos B, bos C. Saya sebetulnya paling enak ya ngomong sama orang yang suka ngomong seperti itu. Mbok ya diam saja ya. Terutama kalau Anda mendapatkan kenikmatan, kemudahan, diam saja, nikmati itu, gunakan untuk kepentingan konsumen Anda dengan sehat. Ya, oke, that's it guys. Itu tips saya bagaimana supaya UKM, supaya usaha kecil menengah tidak diremehkan oleh perusahaan besar dan bahkan dijadikan partner untuk perusahaan besar in the long term. Ini adalah kunci paling jitu untuk membuat Anda naik kelas. Semoga bermanfaat. Talk to you tomorrow. See you.